Cantik sehat? Iya. Sehat, udah sehat. Makasih atas doanya. Mungkin saya dikasih waktu karena saya sangat menghargai netizen sama pengikutnya Bang Loding. Saya mau sapa. Boleh ya Bang ya, Uni? Silakan, Bu. Boleh, boleh. Ya, Monggo, silakan, Kakak. ya selamat malam semua teman-teman pengikutnya Bang Loding, Uni Rifa. Terima kasih udah doain saya kemarin. Aduh, saya senang banget. Mereka peduli banget. Dan kita di sini walau berbeda saling mengasihi, itu yang saya lihat. Jadi saya terima kasih, kalian juga sehat selalu dan merasa bangga saya masih mau diundang lagi ke sini. Saya yang terima kasih untuk itu. Nah, dan selama seminggu kalau nggak salah terakhir saya sama Uni Rifa juga ya Bang Loding ya. Terakhir iya sama Uni Rifa juga seminggu. Nah, seminggu itu saya gunakan juga untuk belajar lagi dari nol. Dan saya punya tanggung jawab atas apa yang diberikan dari Uni Rifa dan Bang Loding soal PR. Jadi saya menganggap itu PR buat saya. Dan saya harus mempertanggungjawabkan itu. Untuk saya dan untuk teman-teman semua yang ada di sini, karena tujuan kita mau belajar, bukan untuk berdebat siapa yang paling hebat dan siapa yang paling kuat, yang paling benar. Dan tugas Uni Rifa dan Bang Loding sudah saya simpulkan sendiri dengan kemampuan saya Uni. Jadi saya di sini bukan nanti merasa benar, tapi saya minta diurapi juga sama Tuhan supaya saya bisa memberikan apa yang saya pahami dari saya belajar dan dituntun juga sama kalian yang lebih senior dari saya. Begitu. Jadi nanti kita membahas Uni Rendah yang hati sekali ya, luar biasa. Makasih Uni. Jadi kita mungkin fokus kalaupun dikasih waktu ini buat saya beberapa jam ke depan, saya mau menuntaskan ini supaya juga dibantu sama yang lain. Boleh. Supaya tidak sia-sia hasil diskusi. Berarti masih continue yang kemarin ya, Kak? Kita sambung yang kemarin sedikit. Iya, karena ada 4 kan tugas yang di sebenarnya saya berpikir hari ini kita bahas tentang esensi kitab suci biar kita saling memahami bagaimana standar atau parameter kitab suci antara agama masing-masing dan juga pembuktiannya. Saya pikir begitu. Tapi kalau Kakak masih tertarik untuk ngebahas hal yang kemarin, saya masih bersedia karena memang insya Allah saya berharap Allah izinkan saya dan Kakak itu lanjut setiap malam minggu untuk membahas topik by topik sampai tugas saya selesai ke Kakak memberikan semua apa yang sudah saya gali selama ini sepanjang dialektika lintas iman bersama non muslim lainnya yang saya sudah kaji juga. Nah, kenapa saya tertarik membahas kitab suci? Karena saya melihat Kak Santi ini orang yang berpikir. Pertama, orang yang berpikir dan orang yang berusaha untuk jujur dan orang yang sangat humble dalam menerima kenyataan yang ada. Dan menurut saya akan lebih baik saya ngebahas tentang kitab suci karena dalam semua diskusi Kak ada yang nggak bisa didistorsi, bukan distorsi ya, maksudnya tidak bisa dipelintir dalam pemaparan, yaitu tentang kitab suci karena ini berkaitan dengan ilmiah dan tidak ilmiahnya. Nanti berkaitan dengan metodologi. Tapi kalau kita bicara konsep ketuhanan, interpretasi akan bermunculan Kak. Gitu. Jadi tapi kalau Kak Santi pengen ngebahas yang kemarin lagi tidak masalah. Saya juga siap aja kok. Terserah kepada Kak Santi sekarang ini. Ya. Tapi tetap fleksibel Uni. Tetap nanti kita bisa selipkan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang baru juga yang berhubungan. Boleh. Dan mungkin tadi Abang tadi sebenarnya saya tadi mau kenalan sama Bang siapa namanya? Jover ya. Sebenarnya namanya Jack kalau nggak salah, cuman dia kasih nama Jack Tantruman aja, soalnya berkali-kali ketemu saya tuh kayak tantruman gitu, nggak ngerti apakah tampang saya itu menakutkan sampai beliau kayak begitu gitu, padahal saya nggak pernah ya saya cuman bertanya doang gitu, tapi wajar lah. Itu mungkin ada residu lama, mungkin bekas-bekas diskusi dulu yang menyakitkan dulu, mungkin masih ada bekasnya di hatinya sekarang. Jadi ketika ketemu saya tuh kayaknya bawaannya pengen fighting aja gitu. Padahal saya lagi model santuy hari ini. Oh, berarti sudah kenal lama sama Uni juga ya? Sudah. Pertama ketemu dengan saya di room TikTok itu, di roomnya Mikana atau dia naik ke koma saya itu, waduh ngacak-ngacak sampah waktu itu dia. Tadi saya mau kenalan, cuman langsung diturunkan sama Bang Loding gitu. Nggak apa-apa kalau mungkin Bang Loding bersedia mau naikin, nggak apa-apa. Kalau saya sih santai aja gitu. Cuman saya tidak apa-apa Bu, cuma dia itu kalau berbicara itu seperti mobil fuso remnya blong itu Bu. Baru salah semua.
Kalau benar satu pun tidak apa-apa, tapi salah semua Bu. Itu kawan saya. Dulu kita marahan sekarang. Iya. Cuma dia kepahamannya beda sama ibu. Dia itu oneness. Bukan Jadi Tritunggal, Yesus dia bukan adalah Bapa Tritunggal. itu. Bukan Oh, Tritunggal dia. padahal kalau Wanes harusnya sudah hampir sama dengan Islam ya, harusnya ya. Secara konsep sebenarnya sama, tapi implementasinya jauh berbeda karena mereka tidak menuhankan Tuhan transenden yang imanennya yang disembah. Oh, Maksudnya iya, dia iya. yang menyembah kepada Tuhan yang menjelma menjadi daging itu dan mengatakan yang menjadi daging itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya ajaran ini disebut dengan ajaran modalisme, monarki modalisme. Jadi Tuhan itu modelnya aja yang berubah, yang tiga itu modelnya. Kalau di Trinitas ini kan personnya, yang Konsili Nikea, yang Tritunggal ya. Kalau yang Oneness ini adalah modelnya. Kayak saya kalau di rumah jadi ibu rumah tangga, di kantor jadi direktur misalnya, di tongkrongan jadi teman. Nah, itulah cara berpikirnya orang-orang oneness, dan ajaran ini dibidatkan karena konsekuensi logiknya menjadi asbab Bapak itu mati di tiang salib seperti Mikana, Joshua Teu. Itu orang-orang oneness atau Jesus only. Pastor Tom, mereka mengimani bahwa memang Bapa dan Roh Kudus itu bersama Yesus yang di tiang salib itu yang mati mengorbankan diri. Berarti betul-betul fix Tuhan meninggal gitu. Oh, tapi tetap mempercayai Itu Yesus oneness. sebagai Tuhan. Tetap Justru mempercayai mereka sangat ekstrim percaya kepada Yeshua. Artinya mereka itu betul-betul absolutely Yeshua lah satu-satunya Tuhan. Bapa itu hanya gelar kepada Yeshua. Roh Kudus itu juga adalah Yeshua sebelum eksistensi. Jadi Roh Kudus itu adalah Yeshua dengan model ruhnya. Bapa itu adalah Yeshua dengan model kebapaannya. Jadi betul-betul hanya satu entitas, satu oknum, satu personal. Kalau di Yesus, Tritunggal ini kan membaginya menjadi tiga. Pribadinya berbeda. Maksudnya ketika Yesus sebagai anak Allah mati di tiang salib itu Bapa tidak mati. ya, Gitu. Roh Kudus juga tidak mati. Begitu. Itu perbedaannya, Kak Santi. Padahal tadi saya senang tadi ada Bang Jacknya, mana tahu apa tadi saya mau buat juga sebagai pendamping saya untuk berdebat gitu ya, atau berdiskusi Menemani. Boleh Iya, nanti menemani. Bang Loding kalau ada yang kompeten di bawah nemenin Kak Santi biar Cuman apa-apa. Bang Jacknya tidak masih kurang mengontrol emosi, itu mungkin yang harus saya Tidak kasih kondusif. tahu. Ya, kita harus belajar juga mengendalikan Ya. emosi Coba Bang Bu Jack. Santi, mungkin Bapak sangkal diri ini bisa menemani Bu Santi malam ini. Beliau juga ini kalau berdiskusi itu luar biasa lagi. Beliau kalau berbicara data dulu, baru kata-kata dulu. Kalau Bang Jack tadi kata-kata dulu, baru data dari belakang. Jadi data sama kata-kata saling Karena Bang Jack masih muda, mungkin dia masih darah muda, dia masih ini. Saya ada satu dia Bang bukan Loding. darah muda Bu. Dia bukan darah muda. Darah tinggi. Dia darah kotor. Maaf Bang Jack ya, maaf Bang Jack, jadi dicandain. Aduh, ini Bang apa nih Pak Sangkal Diri ya? Oke. Saya kira Bang Jack ini kemarin Bang Loding ingat nggak? Saya tertarik sama satu debatnya Bang Loding itu berdua yang pakai topeng itu loh, yang ditutup semua mukanya itu siapa ya? Oh itu siapa? Si Bruce. Tapi kalau Bruce itu kalau dia naik, dia mesti dakwah tertutup Bu. Dia mesti diskusi tertutup. Jadi muka yang tertutup. Gak bisa terbuka Bu. Kalau terbuka maunya offline. Oh, dia harus offline ya. Kalau Bapak Sangkal Diri ini diskusi setengah. Jadi begini saya dia. Gak bisa semua utuh begini, mesti setengah begini saja. Bapak Sangkal Diri. Silakan Pak. Selamat malam Pak Sangkal Diri. Ya, Semoga selamat. Bapak malam ini bisa temani Bu Santi, karena Bu Santi ini salah satu orang yang mencari kebenaran. Ya, malam ini Bu Santi mau diskusi sama Unirifa, tema sudah mereka tentukan. Mudah-mudahan Bapak malam ini bisa temani Bu Santi. Ya, Amin, Bapak bisa amin. membantu Bu Santi untuk memberikan pertanyaan atau jawaban. Nanti Amin. saya hanya mendampingi Uni saja. Saya sebagai moderator, saya serahkan sama Uni semua karena Uni ini adalah guru saya. Ya kan? Saya panggil Bapak apa ya namanya? Apa Sangkal Diri atau ada nama aslinya Pak? Sangkal diri aja, sangkal diri. Oh, tetap panggil Sangkal Diri ya. Aduh, Iya. agak gimana gitu Pak Sangkal. Baik Pak. Salam kenal Pak. Saya Santi dari Batam Pak. Di Ya. sini pendatang baru untuk lebih tepatnya belajar memahami ketuhanan dalam Yesus Kristus.
Yang bisa saya sampaikan nanti saya sampaikan, Bu, ya. Oke, tema kita kitab suci ya Pak. Saya ingin mengajak Kak Santi itu naik level. Kenapa saya bilang naik level? Mungkin teman-teman pendiskusi atau penonton diskusi lintas agama sering sekali melihat diskusi lintas agama itu stagnan di tema Yesus Tuhan atau bukan. Bahkan tidak perlu kami capek-capek dan repot untuk mempermasalahkan itu, karena di internal kekristenan sendiri itu pun masih menjadi problem sampai detik ini yang belum selesai. Nah, saya tinggalkan polemik yang tak berkesudahan tentang Yesus Tuhan atau bukan. Saya ingin mengajak Kak Santi naik level diskusi dengan tema ini saya usahakan kita seakademis mungkin. Maksudnya apa seakademis mungkin? Kita menggunakan metodologi yang disepakati oleh mereka-mereka yang sudah belajar. Atau kita nanti mungkin saja mengeluarkan metode-metode yang tak terbantahkan oleh orang yang berpikir, oh bisa jadi begitu ya, nah, itu nggak masalah. Kita di sini kita tidak terlalu banyak menginterpretasi isi kitab suci, tapi kita lebih memahami tentang asal usul kitab suci dan juga transmisinya. Kenapa? Buat apa kita berbicara banyak tentang isi kitab yang kita anggap suci, sementara asal usulnya sendiri kita tidak bisa pertanggungjawabkan. Ya, jadi saya sebagai seorang muslimah punya tupoksi memperkenalkan dan memperjelas bagaimana kedudukan kitab suci saya dalam kaidah ilmiah, ya, dan juga secara definisi etimologi etimologi, terminologi, dan juga standarisasi. Dan mungkin pertanyaan yang menarik untuk dipertanyakan adalah kenapa kitab kita dikatakan suci? Karena itu menjadi PR saya harapkan ke Kak Santi untuk dijadikan tema. 2, kenapa Yesus dikatakan Tuhan? Kita bahas itu kemarin. Kenapa Bible dikatakan suci? Itu juga saya bisa jawab dari sisi Quran. Saya memberikan pertanyaan kepada orang Kristen, wajib saya bisa menjawab. Kalau tidak, itu namanya hipokrit atau standar ganda. Yang ketiga, kenapa Kristen itu bisa dikatakan ajaran kasih? Insya Allah ini menjadi topik kita minggu depan bersama Kak Santi. Mudah-mudahan saya masih berharap Kak Santi lagi. Yang keempat, kenapa Kak Santi masih menjadi Kristen? Nah, ini tema penutup saya 1 bulan bersama Kak Santi, dan insya Allah mudah-mudahan semua terpaparkan secara sempurna. Nah, silakan Kak Santi, boleh Kak Santi menjelaskan kepada saya dulu dengan menjawab pertanyaan, kenapa sih kitab yang kita katakan suci itu bisa dikatakan suci? Karena kalau tidak ada alasan mengatakan kitab itu suci, lalu apa bedanya dengan buku porno, majalah, koran, jurnal, karangan, novel, segala macam? Maka saya berharap Bapak Sangkal Diri dan juga Kak Santi setidaknya bisa menjelaskan kepada kami apa alasan kami bisa menganggap Bible itu kitab suci. Kalau hanya klaim pribadi, maka itu namanya klaim subjektif, ya itu hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk konteks universal. Seperti itu kurang lebih. Silakan Kak Santi ambil alih, jelaskan kepada kami. Nanti saya juga akan mengupayakan menjelaskan semudah mungkin untuk dipahami. Seperti itu. Saya belajar 4 tahun kuliah. Saya harus jadikan pembelajaran 4 tahun itu membahas tentang ulumul Quran itu sepersekian detik saya persempit untuk menjelaskannya. Kurang lebih seperti itu Kak Santi. Silakan diambil alih. Ya, terima kasih Uni. Dikasih kesempatan pertama ya. Nah, di sini berarti kita membahas sesuai dengan keyakinan saya sebagai Kristen. Pertanyaannya berarti mengapa Bible itu kitab suci? Demikian ya Uni ya. Ya. Nah, saya coba pakai dalil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Saya bacakan. Segala kitab suci yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang saya pahami di sini, Uni, artinya apa? Kitab suci itu membawa pesan dari Allah melalui nabi-nabinya. Jadi ini bukan mutlak hasil pemikiran manusia itu sendiri. Nah, seperti itu mungkin salah satu alasan dulu mengapa Bible itu disebut kitab suci, karena itu juga disebutkan di 2 Timotius 3 ayat 16. Dan ini menjadi satu-satunya juga yang terpenting dalam Alkitab dari asal-usul dari otoritas kitab suci ini. Mungkin bisa ditambahkan dari Bapak Sangkal. Bahkan ya, mengapa Alkitab atau kitab Alkitab sekarang ya kita sebut kitab suci. Selain tadi Bu Santi sudah menjelaskan bahwa kitab suci itu adalah yang diilhami oleh Allah,
bermanfaat untuk mengajar ya. Terus yang kedua, saya tambahkan lagi, kitab suci itu menulis tentang Tuhan ya. Lukas 24 ayat 27, lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Terus di Yohanes 5 ayat 39, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Nah, kitab suci itu menulis tentang Yesus dan bersaksi tentang Yesus, dan tulisan yang diilhami oleh Allah bermanfaat untuk mengajar. Saya rasa 3 alasan inilah yang membuat Kristen percaya kepada Alkitab bahwa dia adalah kitab suci ya. Selesai. Terima kasih. Minta tolong kepada Pak Sangkaldiri, tolong apa yang diucapkan tadi bikin ringkas poinnya, alasannya mungkin 1, 2 atau 3, silakan. Karena saya tadi mendapatkan penjelasan, takutnya saya nggak memahami. Kalau dari Kak Santi, saya sudah mendapatkan poin bahwa salah satu alasan Bible dikatakan suci karena Kak Santi percaya Bible ini adalah ilham dari Tuhan atau informasi dari Tuhan. Seperti itu. Mungkin Pak Sangkaldiri, saya catat poin soalnya. Ya. Yang saya sampaikan bahwa kitab suci itu menulis tentang Tuhan dan bersaksi tentang Tuhan. Yohanes 5 bersaksi 39. tentang Tuhan ya. Ya, bersaksi tentang Tuhan. Memberi kesaksian tentang Tuhan. Oke. Yohanes 5:39 dan Lukas 24 ayat 27 ya. Demikian. Oke, good. Baik. Saya coba untuk sebelum menjelaskan standarisasi Al-Quran kenapa dikatakan suci, saya punya 2 poin jawaban. Pertama dari Kak Santi. Kak Santi mengatakan kenapa Bible dikatakan suci karena itu informasi dari Tuhan. Yang kedua Pak Sangkaldiri karena Bible sendiri bersaksi tentang Tuhan. Oke, kita terima ini dulu, nanti kita akan bahas ini. Kita minta konfirmasi nanti, tapi saya akan menjelaskan. Pertama, kenapa saya bertanya apa alasan kitab kita dikatakan suci? Karena kalau kitab kita tidak punya alasan dikatakan suci, maka dia tidak ada bedanya dengan buku porno, buku catatan, karangan manusia, novel ataupun kitab dongeng. Itu poinnya ya. Kalau kita bicara tentang ini buku, ini makna umum semua tahu apa yang tertulis memiliki memiliki sampul dan belakang ini dan terdiri dari lembaran-lembaran. Ini namanya mushaf kalau dalam bahasa Arabnya ya. Kalau dalam bahasa Indonesianya buku, dalam bahasa Yunaninya biblos. Biblos itu kumpulan buku ya, kumpulan buku. Jadi buku-buku. Kalau Bible itu buku-buku karena tergabung dari beberapa buku. Kalau ini a book dalam bahasa Inggrisnya atau buku saja ya. Nah, harus ada perbedaan antara Al-Quran dengan buku ini. Maka ini dikasih nama buku tulis. Kenapa dikatakan buku tulis? Karena dia buku untuk menulis. Itu dulu. Saya kasih contoh aja. Ini memang agak receh mungkin bagi teman-teman yang sudah paham, tapi penting diketahui oleh teman-teman Kristen yang terkadang salah paham nanti. Kemudian ada namanya buku tafsir. Maka isinya kenapa dikatakan buku tafsir? Karena di dalamnya memuat tafsir-tafsir tentang Quran. Ada namanya buku hadis karena memuat isi hadis. Ada buku jurnal ilmiah, di dalamnya ada jurnal ilmiah. Ada buku novel, di dalamnya ada novel. Maka pertanyaannya kenapa saya percaya dan mengatakan bahwa Quran itu kitab suci? Saya bisa memaparkan 100 alasan, tapi saya akan ambil beberapa alasan yang akan kita bahas untuk didiskusikan malam ini, karena nggak mungkin kita punya waktu membahas 100 alasan kenapa Quran dikatakan suci ya. Pertama ya, Quran kenapa bisa dikatakan suci? Karena di dalamnya ada murni perkataan Tuhan. Maksudnya apa? Semua informasi di dalamnya tidak berasal dari pemikiran manusia, tidak berasal dari pemikiran Nabi Muhammad SAW, bukan pendapat malaikat Jibril, bukan penelitian sahabatnya Rasulullah, bukan pendapat tetangganya Rasulullah, tapi adalah perkataan Tuhan yang didiktekan, diulangi kembali oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, lalu Nabi Muhammad menerimanya selama kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari atau kurang lebih 23 tahun. Maka Quran kemudian murni sebagai perkataan Tuhan yang didiktekan lalu dihafalkan. Itu. Dan nanti saya bukan hanya sekedar klaim, tapi saya juga pembuktian. Itu pertama. Yang kedua, kenapa Quran bisa dikatakan suci? Karena sepanjang sejarah transmisi Quran melabeli dirinya.
Quran melabeli dirinya dengan janji Allah, Bismillahirrahmanirrahim, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkannya dan kami yang menjaganya. Maka Allah labeli kalau kitab suci pasti terjaga. Maka saya akan buktikan bahwa Quran tidak pernah terdistorsi. Yang ketiga, dalam Quran surah An-Nisa, standar sebagai kitab suci dan label dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 82, Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillah wala jadu fihi ikhtilafan katsiran. Kata Allah, apakah mereka tidak mentadabur, mengobservasi, meneliti, membaca, menyaksikan Al-Quran seandainya bukan dari Allah, tentulah akan banyak ikhtilaf, kesalahan, ketidaksenambungan dengan rasional, realitas, atau kontradiksi, ikhtilaf, katsiran yang banyak. Nah, nanti saya akan buktikan bahwa Al-Quran tidak pernah memuat itu. Nah, alasan kedua, ketika saya sudah buktikan bahwa Quran terjaga, tak pernah terdistorsi dan tidak ada kontradiksi, itu menguatkan alasan pertama bahwa Quran adalah kalam ilahi. Maka Quran dikatakan suci karena tidak dikotori oleh pandangan, ajaran, dan kira-kira perkataan, penelitian, perkiraan manusia, karena pure dari Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala, terjaga dan tak memiliki ikhtilafan katsiran. Itu poin saya. Harap dipahami. Kak Santi silakan catat, boleh nanti dikritisi.